Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar online ini. Nah, Ibu selalu berharap sebelum kalian membuka video ini, kalian sudah berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajarnya lancar. Nah, langsung saja ya, kita ke bab 2. Nah, itu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan juga di dunia. Nah, kalau kemarin bab 1 membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kalau bab 2, persebaran flora dan fauna Indonesia dan dunia. Langsung saja, yang pertama ada pengertian bioma. Nah, bioma itu adalah komunitas biologis yang unik melingkupi suatu area geografis yang luas, terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Nah, jadi intinya, bioma itu adalah suatu komunitas biologis yang unik yang memiliki ciri khas tertentu dengan wilayah yang lainnya, itu adalah bioma. Nah, lanjut, ini ada karakteristik bioma di dunia. Nah, biosfer itu masih inget nggak? Ada 5 lapisan geografi, yaitu ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, yang kita sekarang bahas itu biosfer. Biosfer itu adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, udara, dan tempat berlangsungnya kehidupan. Jadi biosfer itu adalah makhluk hidup. Nah, biosfer itu tidak akan bisa hidup kalau tanpa adanya atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Masih ingat apa itu atmosfer? Nah, atmosfer itu yaitu lapisan udara yang sudah kita bahas di kelas 10. Dan litosfer itu adalah lapisan batuan dan sudah kita bahas juga di kelas 10. Dan ada hidrosfer yaitu lapisan air. Ini ketiga materi ini sudah dibahas di kelas 10. Atmosfer, litosfer, hidrosfer ini. Nah, jadi intinya biosfer ini tidak akan bisa hidup tanpa adanya ketiga lapisan atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Nah, ada beberapa karakteristik suatu bioma, diantaranya adalah pada setiap bioma ada satuan komunitas klimaks, jadi yang memiliki kehidupan. Nah, ada suatu vegetasi untuk yang mendominasi kawasan tertentu, jadi memiliki vegetasi tertentu. Contohnya misalkan kayak hutan tropis, atau misalkan kayak hutan pinus, ataupun pokoknya memiliki ciri khas tertentu, memiliki vegetasi yang mendominasi di suatu wilayah tersebut. Nah, dan selanjutnya, komunitas ini stabil sepanjang masa, kecuali tiba-tiba ada yang mengganggu kestabilan komunitas ini. Iya, jadi komunitas bioma itu emang stabil tetap sepanjang masa, kecuali ada gangguan, contohnya kayak ada bencana alam, atau misalkan diganggu oleh manusia, kayak misalkan nebang pohon sembarangan, ataupun ada banjir. Nah, itu bisa tiba-tiba bisa mengganggu kestabilan komunitas tersebut. Nah, jika adanya tadi bencana alam. Terus bioma terbentuk karena interaksi antara unsur-unsur lingkungan. Betul, itu adanya interaksi antara lingkungan-lingkungan yang lainnya. Nah, lanjut, setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Iya, jadi setiap bioma tersebut pasti memiliki tumbuhan dan hewan yang khas. Contohnya misalkan di hutan ini tuh khasnya hewannya apa, terus floranya apa, kayak gitu. Jadi intinya bioma itu dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang sangat berbeda-beda. Terus bioma juga memiliki wilayah yang sangat luas, itu pasti bioma itu memiliki kawasan yang sangat luas, makanya dinamakan dengan bioma. Nah, ini lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya itu ada iklim. Iklim itu apa? Iklim itu adalah kondisi cuaca pada waktu yang sangat lama. Bedanya apa sama cuaca? Nah, kalau cuaca itu adalah kondisi udara yang waktu yang sangat pendek. Contohnya kalau cuaca itu kayak musim panas, musim dingin, nah itu adalah cuaca. Nah, kalau iklim tadi adalah cuaca pada waktu yang sangat lama. Apa saja faktor-faktor iklim ini? Nah, yang pertama tuh ada suhu. Nah, suhu adalah suatu ukuran derajat panas ataupun dingin. Jadi semakin panas suhu, jadi semakin panas juga benda tersebut. Nah, suhu ini bisa dipengaruhi oleh penyinaran matahari. Nah, misalkan semakin lama matahari, otomatis suhunya semakin panas. Dan ketika matahari tertutup oleh awan, otomatis udara juga semakin tertutup ataupun dingin. Jadi dipengaruhi oleh matahari juga suhu tersebut. Nah, lanjut. Nah, menurut Agustin de
akan mulai ya, seorang botanis Swiss membagi 5 vegetasi yang ada kaitannya dengan suhu. Nah, ini adalah vegetasi yang ada kaitannya dengan suhu. Ada megatherium, xerophyta, mesotherium, microtherium, dan hexisotherium. Itu adalah suhu. Nah, yang kedua ada kelembaban udara. Nah, kelembaban adalah kandungan total uap air di udara. Kelembaban memiliki pengaruh besar pada tingkat transpirasi pada tumbuhan. Kelembaban juga berpengaruh mengendalikan distribusi geografis tumbuhan, yaitu adalah kelembaban udara yang sangat dipengaruhi oleh flora dan fauna. Nah, ini adalah tumbuhan ada hubungannya dengan kelembaban. Nah, ada xerophyta, mesophyta, hydrophyta, halophyta, dan tropophyta. Nah, lanjut yaitu ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi, sebaliknya. Nah, angin itu memiliki tenaga. Nah, mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Nah, angin juga sangat berpengaruh. Lanjut yaitu ada curah hujan. Nah, curah hujan merupakan hasil dari tarikan gravitasi pada jumlah air di atmosfer. Iya, jadi kenapa ada curah hujan? Kalau misalkan awannya sudah mengalami masa jenuh atau awannya sudah berat, itu bisa mengakibatkan hujan ataupun presipitasi kalau dalam bahasa geografinya. Nah, jumlah air juga fauna sangat berpengaruh terhadap vegetasi, flora dan fauna. Nah, selanjutnya ada cahaya matahari. Jelas sekali, jumlah cahaya ataupun durasi matahari, intensitas cahaya matahari, di suatu wilayah menentukan jenis tumbuhan dan sebaran tumbuhan tersebut. Ya, dipengaruhi oleh jumlah cahaya matahari. Yang selanjutnya ada fisiografi. Fisiografi berkaitan dengan topografi bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, drainase, tingkat erosi tanah. Ya, jadi tadi fisiografi dilihat dari permukaan tanah, ketinggian, drainase, dan tingkat erosi tanah, fisiografi, ataupun bentuk muka bumi. Nah, yang selanjutnya ada edapik. Edapik itu adalah faktor tanah. Oh, jelas sekali, tanah itu pasti sangat berpengaruh terhadap tumbuhan. Nah, jadi misalkan tanah yang gini itu cocoknya tumbuhan apa? Itu adalah edapik, faktor tanah. Dan terakhir itu ada biotik. Nah, biotik itu adalah faktor yang sangat terbesar mempengaruhi tumbuhan. Nah, misalkan biotik di sini itu manusia ya, biotik itu makhluk hidup manusia. Jadi flora dan fauna itu sangat terpengaruh oleh manusia. Jika manusianya merawat flora dan fauna tersebut dengan baik, otomatis akan hasilnya dengan baik juga. Dan juga sebaliknya, jika manusia tidak merawat flora dan fauna tersebut, ya maka akan berdampak sebaliknya gitu. Pokoknya adalah faktor biotik itu yang paling terbesar dari faktor-faktor yang lainnya. Nah, mungkin materi di sini itu cukup sampai di sini aja. Kita hanya ngebahas tentang pengertian bioma, faktor-faktor mempengaruhi bioma, dan juga jenis flora dan fauna. Nanti ada materi yang akan datang lagi. Nah, ini di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Ini adalah jenis-jenis flora tadi yang ada di suhu dan juga kelembaban udara. Tugasnya tolong kalian cari tahu tentang tumbuhan ini. Dari mulai pengertiannya, terus contoh jenisnya apa, lalu ada berasal dari mana aja. Kayak misalkan megatherium itu jenis tumbuhan apa, contohnya tumbuhan apa, ciri-cirinya kayak apa, dan misalkan contoh tempatnya ada di mana. Tolong cari tahu ini, kerjakan di Microsoft Word, dan selalu Ibu berharap kalau kalian mau copy paste, tetap kalian harus dengan rapi. Formatnya seperti tugas yang minggu lalu. Ibu tunggu waktu tugasnya maksimal seminggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.